anugerah dari Allah Ta'ala, baik nikmat zahir berupa alam semesta yang mungkin dalam menurut bisa jangkau ukur, kemudian lagi pun bisa jangkau itu semuanya nikmat-nikmat zahir. Lebarnya bumi bisa jangkau ukur, tingginya gunung juga bisa jangkau lompati. Sedangkan nikmat batin, nikmat Allah Ta'ala menjadikan bagian dalam yang tumbuh, yang berupa iman, berupa ketakwaan, berupa kemanfaatan. Niki adalah merupakan suatu yang tidak bisa yang berukur dengan apapun, dan yang tidak pernah mengetahui sampai batas mana ukuran keimanan yang berukur. Salawat dan salam pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut yang perlu baca terus, karena kita berharap dengan berkat salawat salam mereka semua persoalan hidup yang perlu di dunia ini bisa terlepaskan. Lebih-lebih akhirat kelak dengan berkat salawat salam ini tidak perlu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Karena yang tidak mampu menyelesaikan persoalan yang perlu dari kiamat tanpa ada Rasulullah SAW akan bisa. Jangankan yang perlu para Rasulullah itu tak sanggup menyelesaikan masalah sendiri sebelum membuka pintu syafaat oleh Nabi itu. Oleh sebab kita mudah-mudahan yang bermuslim dan salawat berselawat, karena salawat yang menunjukkan rasa hormat kepada beliau supaya diselawat nanti mengakui yang tahu sebagai umat. Kemudian ayat yang baru yang disampaikan ini seringkali memandangkan oleh para penduduk di saat momen-momen halal bihalal, di saat momen-momen silaturahim. Namun sebenarnya ayat ini tidak saja yang perlu membacanya di saat momen halal bihalal silaturahim, tetapi ayat ini sangat yang tepat baca setiap saat, karena itu adalah menyangkut masalah yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, pada manual entah datang pengampunan dengan rezeki Allah, wa jannatin, dan haruan dan datang di surga, arwah samawati wal ardh, isi dalamnya lamun yang perlu ukur agar itu lapis langit roda bumi, mungkin isinya ukuran relatif, namun di dalam suatu kitab diriwayatkan bahwa umat Muhammad SAW paling mulia suku dengan raya setelah itu 1000 tahun. Setelah itu 1000 tahun mendekam di dalam neraka, sampai malaikat Jibril waktu patroli ke dalam neraka, umat Muhammad si Arab di dalam neraka paling dalam menyatakan yang ini jangan benar sampai bis malu yang monis yang bersih semuanya langsung dia dapat berserah ini masalah ini malaikat Jibril dan patroli si Allah anda murah terus Muhammad Jibril sampai kalau dia dipanggil Muhammad, maka satu antum ini dia yang membaik kesimpulan di neraka. Itu yang tahu. Maka Nabi yang langsung menghadapkan
tempat mereka. Lalu mereka tahu alamat sekolah kami, kembali balik. Lalu pada satu tuntas akhirnya sampai di tempat mereka. Lagi mengatakan Nabi Muhammad akan Muhammad ketika itu sungguh dengan mereka ini disambung sekian ribu tahun ini. Nabi si baca ini membaca La ilaha illallah 1000 tahun. Subhanallah 1000 tahun. Alhamdulillah 1000 tahun. Allahu Akbar 1000 tahun. Kemudian barulah la haula wa la quwwata illa billah. Di dalam akhir yang ada sebulan. Setelah sebulan lalu para sisanya sampai terjadi keseluruhan dia pada mandi lihatlah berhayat. Setelah bangkit dari berhayat juga, maka warga di tempat para pejuang ini suatu baru subuh berubah jadi violet merah-merah. Cuma sekedar begitu masih kening yang mana. Nah setelah itu sudah si para malaikat itu untuk memasuki surga. Lihat tengah perjalanan menuju gerbang surga ini sampun penuh. Ada tegur seorang makan pada ngantuk butuh makanya yang tempat dia sampai penuh disuruh rumah untuk kalau pada sekali dengan kamu sepanjang di situ dengan mereka ini uang siapa tahu kamu bersiksa dengan marah perjalanan jenuh yang masih sampai pagi. Niki sedikit bayar. Nikilah ukuran daripada arwah sama niki adalah ukuran relatif. Wa'iddah lil-muttaqin kesiapan iman hamba Allah si-muttaqin si-taqwa. Berarti dalam ayat ini namun yang turun dari awal pertama Sariku ila maghfirati arwah datang di tempat pengampunan. Berbeda yang mendapat pengampunan banyak istighfar. Memang sedang pada istighfar pun namun disini Allah SWT kaya karena yang dulu mayasya dan sedang Allah yang dulu mayasya mengampuni siapa saja yang dinamai. Lalu yang mengulikan ciri dari para orang yang berdaki itu salah satunya kelihatan orang yang banyak beristighfar itu ciri daripada orang yang berdaki mendapatkan pengampunan. Jadi itulah karena betapa banyak semeton dari yang dulu yang telah bergelimang besar berpuluh-puluh tahun, tapi Allah menegur lewat itu juga terlempar, menegur lewat peristiwa-peristiwa alam terlempar. Menegur dia dengan kejadian-kejadian bencana fisiknya terlempar. Akhirnya pada suatu saat dia menemukan usul ini kecil. Lewat itulah dia dapat petunjuk dan istighfar bertawar. Akhirnya sampai menggantinya daripada husnul khotimah. Inilah termasuk alamat daripada orang yang dikenali oleh Allah SWT mendapatkan pengampunan. Yang kelima Allah mengampuni siapa saja yang dikenal. Orang yang akan masuk surga adalah orang yang tidak punya dosa. Maka ketika orang yang masih punya dosa dia harus dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan. Karena yang namanya kotoran-kotoran batin itu tidak bisa dibersihkan dengan deterjen yang biasa digunakan untuk
membersihkan awak yang buruk, kelambi yang buruk, karena disangkut karakan, maka mau tidak mau harus dibakar. Dengan pembakaran kita dia bisa bersih. Namun kalau bersihkan seperti yang saya, maka dia terhapus, lalu masuk dalam surga. Lalu kita dikarakan, harus dibakar. Bahkan sebagian daripada para ulama yang menggambarkan bahwa dosa ini merupakan penyakit kronis, Maka untuk mengangkat penyakit kronis ini mau tidak mau dengan proses operasi. Melalui proses operasi dibilang yang sakit, bahkan harus dikomarkan dengan menggunakan bius lokal ataupun lokal. Nanti ibaratnya, jadi kan tamu neraka ini adalah lalu tidak akan menjadi penduduk neraka permanen, berarti ibarat daripada dengan sistem operasi. Proses operasi ini sakit, begitu sakitnya habis, maka dia akan hidup sehat walafiat. Sehat walafiat ini karena sudah penyakitnya habis, pikirannya pun tenang, maka gambaran daripada orang dalam surga tidak ada susah dalam surga. Untuk siapa lagi? Wa'iddat lil muttaqin, disebutkan untuk orang-orang bertakwa. Takwa di dalam Al-Quran itu banyak ciri-ciri. Lagi dalam kaitannya dengan ayat ini, pertama, orang muttaqin itu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat dia senang dan pada saat dia kesulitan dengan sebab sakit dan kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa hal ini penting? Sebenarnya supaya dia berlatih untuk melepaskan diri daripada ketergantungan terhadap harta. Jadi hakikatnya yang memberikan infak dan sedekah ini bukan karena dia karena sedih, karena pria maksudnya. Karena sedih yang memberikan itu bukan sembarang, tapi bersedihlah kerana sendiri. Kenapa kita harus bersedih di sini? Yaitu kita masih ketergantungan terhadap harta. Nikilah ya. Sapuna orang ini bukan berarti yang tidak boleh bicara, bukan. Silahkan memiliki harta sebanyak-banyak, cuma lepaskan ketergantungan diri terhadap harta. Ibarat dengan autonomi yang dulu, ya silakan beliau korbankan sampai lulus apa, lalu santunan saya turun di mana hati, sampai turun di tanda, nyo nabi turun jadi sampai pedus lakukan amal, tidak sampai turun di hati, karena soko waktu dia murid daripada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini adalah tokoh sufi yang paling terkenal, bahkan sampai diklaim sebagai tokoh sufi yang memiliki ajaran al-hulul. Hulul ini artinya dasar Allah masuk ke semua alam. Allah masuk kepada manusia, lawannya adalah keadaan wujud ini manusia masuk ke Allah. Jadi beliau yang murid Ibnul Arabi juga seorang pelayan. Pelayan itu karena dia ingin untuk mengamalkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Setiap 4 si mau memiliki sedekah dolar 4 daripada 4. Sedangkan tolak-tolak dia ngelorak. Dia jadi darahnya jadi orang tolak 4 dari 4 itu sedekah dolar. Tibalah saatnya sebuah waktu belisan beliau berkata, belisan ini baik tenang. Adik disuruh salah satu membantunya, coba
semeton ziarah dari worship. Saya berharap dengan seperti coba kekuatan dia karena dia musik kumpulkan yang masih bisa masak. Nah, orang tiga pembantunya sampailah dengan Ibnu Arabi. Nah, pembantu ini kan jak supi, maka kemarin dibilang buat tingkah mewah, maka pegadaian itu malah istana. Malah istana karena kebiasaan yang dulu supi nipit yang dulu seringan yang etikal itu selalu menggunakan pakaian musuh. Kadang-kadang bulunya orang di posisi lambungnya nipit kotor-kotor dan menurut kebiasaan Ibnu Arabi ini malah istana aja pegadaian orang luas sampai bukan karena dia sebuah wali. Setelah sampai di Netherman sampai membantu ini tentang ajar daripada murid beliau isi pesan tulisannya badak dia masih terlalu bergantung kepada dunia. Nanti bapak itu kan sampai orang itu hanya tolong-tolong lupa dari orang justru dia jadi empat daripada empat sisi kali ini dia berada. Dia pikiran berbeda sedang tamu orang. Sementara dia tolak apa? Nah, jadilah pemarah kita Allah tidak yaitu nanti sahabat mentimpakan itu tidak mesti harus ke tiap-tiap untuk orang lain. Berimpak terhadap diri sendiri itu pun termasuk berimpak. Yang pun silakan yang berupa makanan yang perlu dinikmati. Sekedar yang berupa jalan tidak perlu minum. Selebihnya yang harus dekat bersedekah untuk orang lain karena Allah, bukan karena dia meriah, bukan karena dia muslim pada diri lillah ta'ala. Justru yang Allah muslim pada diri sendiri karena masih memiliki ketergantungan terhadap harta. Nah kemudian malah terjawab ini kan bukan berarti Islam tidak menggunakan yang punya harta. Buktinya Ibnu Arabi seorang sufi punya harta. Abu Hasan As-Sazili guru daripada guru Ibnu Athaillah disebutkan jarang sekali dua kita di negara Indonesia Raja Mesir jubah sekali di negara Indonesia Raja Mesir soal merah dan megah. Hasan Al-Basri sufi masih memang pada sebelum ada yang menempuh jalur sengsara, ada yang menempuh jalur bahagia. Kan ada kemungkinan yang sufi-sufi yang ada di dunia ini adalah hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menempuh jalur surga. Yang penting adalah jangan ada ketergantungan terhadap harta. Yang untuk memiliki harta sebagai banyak, silakan memiliki hati miskin kan tiap Allah yang mengatur harta, bukan tiap Allah yang diatur sama. Berhenti bukti pengaturan tiap Allah silakan memiliki harta banyak, punya nanti masa perlu memiliki beberapa bikin ada dagang-dagang menjadi waktu tapi asal kemudian jasa misalnya Facebook dan segala macam lagu tiap rumah yang macam dia berbicara tiap rumah bukti apabila tiap rumah selesai Allah lewat para pemandangan azan para muazzin lepaskan itu. Nah ini kita kadang-kadang juga mengatur dia mengatur harta ini. Ibu-ibu bisa belum satu pedagang gorengan kalau mungkin karena sesendok gorengan ini dek manis lalu apabila mendekati suara azan berkumandang lepas tanda yang berubah mengatur gorengan bukan ibu-ibu yang diatur oleh gorengan.
yang pokok yang dimiliki oleh harta inilah orang yang tergantung. Jadi kalimat walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i ini sebenarnya adalah mengandung suatu ajaran berpikir untuk melepaskan diri daripada ketergantungan terhadap harta. Miliki harta dan sebagainya, atur dia. Kalau memang dia mau bersedekah kepada siapa saja yang menganggap berhak untuk mendapatkan sedekah, lillah, bukan karena dia bisa, bukan karena dia berhak, tapi karena Allah, bukan karena dia positif melihatnya. Nah, yang kedua adalah ciri daripada orang muttaqi ini wal kadhibina al-ghaiz, ialah orang yang selalu menahan marah. Menahan marah itu ya. Mungkin marah yang belum bisa melepas daripada marah. Misal yang masalahnya agak terlambat sedikit, tahunya dia Pak Budi hidup yang mudah. Niki manusia. Niki memang ada sifat manusia. Cuma menahan dia dulu ya. Kita berawal daripada menahan. Berbicara yang memang lagi untuk menahan. Sehingga dalam terlambat misalnya dia berubah. Berbeda yang perlu atau tidak sampai terbukti dalam bentuk melakukan sesuatu yang merugikan. Misal karena terlambat dia merokok, dia kopi, tahu tidak untuk cangkir gelas terbelakang, piring terbuka, nah ini berarti tidak kaziminal lain. Kadang-kadang lawan balik terkena kaca-kaca jendela terbuka, ini berarti tidak kazimin, tidak menahan. Berarti pesan daripada Allah Subhanahu wa taala al-kaziminal ghaiz ini adalah mengajarkan yang untuk melepaskan melepaskan ego, melepaskan aku, keakuan yang perlu yang tanggalkan dengan membangun sebuah kesadaran. Mungkin contoh sebab ini, mungkin tahun ini sang dilarang sudah beli atau tidak efek sampai menyambut atau sampai yang berupa pedagang efek pedagang ini mungkin dia masih belum salah. Nah ini kesadaran dalam arti kita harus paham, karena orang cerdas, orang pintar itu adalah orang yang tahu diri dan tahu batas. Tahu diri dan tahu batas. Man arafa nafsahu faqad tahu diri ini, tahu batas, tahu situasi, sehingga dalam hal ini yang pertama memang berusaha untuk melepaskan keakuan sebagai manusia yang memang diuji oleh keakuan Allah. Kita masuk ke dalam egonya Allah, lepaskan ego yang sendiri, masuk ke dalam egonya Allah, masuk ke dalam egonya Allah. Coba tiap kita, ibu ini kita terlambat, lebih jauh karena memang tidak ada Allah. Berarti pun dia akan berusaha untuk melayani sesuai dengan kemampuan Allah, tapi Allah jangan. Saya punya suamimu, sabar dia ada. Ujian dari Allah lewat ibu kita yang terlambat dapat roh. Itu kesadaran melepaskan ego, masuk ke egonya Allah perlu lewat sebuah kesadaran. Sadari dia hanya banyak renung bahwa mungkin pada sebagian ini jauh dari dalam beli atau pedagang nanti kemungkinan stok iblis berbeda dan masalah ini. Pokoknya kemungkinan ini akan membuat yang perlu memiliki satu kesadaran untuk tidak bertindak yang merugikan tahun ini atau diri sendiri. Karena apabila dia bertindak di luar batas hukum syar'i, maka berarti yang perlu lebih menonjolkan emosi daripada yang perlu memberikan teguran kepada yang bersalah. Jadi dibilang tahu diri, tahu batas.
tahu diri yang memiliki seorang suami daripada seorang istri, tahu diri, kemampuan yang perlu dalam bidang finansial berbeda, batas kemampuan istri bagaimana, tahu diri dan berbatas. Itulah orang cerdas, itulah orang cerdas. Apabila diri sendiri diimbangi dengan kejeniusan, para kecerdasan spiritual, kecerdasan material, kecerdasan sosial, maka dia akan menjadi orang yang mampu untuk memiliki suatu kejiwaan yang tenang. Bukankah para sufi adalah disuruh untuk melepaskan ego ini supaya dia tidak suka marah, tidak suka marah. Jadi al-kazimin al-ghayz. Nah, orang yang al-kazimin al-ghayz, al-afin 'anil nas, suka memberikan maaf kepada setiap orang. Nah, hakikat daripada